perkenalkan saya Natalia dan di samping saya ada Kindra. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang bisnis modal kanvas atau bisa disingkat dengan BMC. Nah, BMC itu sebenarnya kayak peta besar yang membantu kita memahami bagaimana sebuah bisnis itu bisa jalan. Dari siapa pelanggan kita, apa yang kita tawarkan, sampai gimana cara bisnis itu dapat uang dan ngatur biayanya. Nah, jadi intinya BMC itu seperti satu lembar kanvas yang menggambarkan keseluruhan model bisnis kita. Tapi dengan cara yang sederhana, visual, dan mudah dipahami. Nah, jadi dalam bisnis model kanvas ada 9 elemen utama. Nah, masing-masing elemen ini saling terhubung. Nah, di sini saya bakal jelaskan satu persatu supaya bisa kebayang. Oke, nah pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Nah, di sini kita nentuin siapa sih target utama bisnis kita, apakah anak muda, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pelajar. Nah, intinya siapa yang paling butuh produk atau jasa kita. Contohnya kalau bisnisnya jual kopi kekinian, segmennya bisa anak muda yang suka nongkrong dan aktif di media sosial. Nah, yang kedua ada value proposition atau posisi nilai. Nah, ini bagian paling penting. Value proposition itu adalah alasan kenapa pelanggan harus memilih kita, bukan kompetitor. Apa nilai lebih yang kita tawarkan? Nah, bisa karena lebih cepat, lebih murah, lebih enak, atau lebih praktis. Contohnya dari bisnis kopi tadi, nah kopi kami dibuat dari biji lokal dengan harga terjangkau, tapi rasanya setara dengan cafe premium. Oke, nah yang ketiga ada channel atau saluran distribusi. Nah, di bagian ini kita jawab, gimana cara kita nyampaikan produk ke pelanggan? Apakah lewat toko fisik, aplikasi, media sosial, atau website? Nah, contohnya bisnis kopi tadi bisa pakai kayak GrabFood, Instagram, dan outlet langsung ya. Kemudian ada yang keempat, customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Bagaimana cara kita berinteraksi dan menjaga hubungan dengan pelanggan? Apakah secara personal, otomatis lewat aplikasi, atau lewat komunitas? Contohnya itu kayak bikin program loyalitas, beli 5 kopi dan dapat gratis satu. Nah, itu adalah bentuk hubungan juga. Nah, yang kelima ada revenue stream atau aliran pendapatan. Dari mana bisnis kita dapat uang? Apakah dari penjualan langsung, langganan, iklan, atau komisi? Misalnya kayak bisnis kopi dapat uang dari penjualan per gelas, tapi juga bisa dari paket langganan mingguan. Nah, yang keenam ada key resource atau sumber daya kunci. Ini tuh tentang apa aja yang penting dari bisnis kita bisa jalan. Bisa orangnya, alatnya, teknologinya, atau bahkan brandnya. Misalnya barista yang ahli, mesin kopi, dan aplikasi pemesanan. Nah, yang ketujuh, key activity atau kegiatan utama. Nah, ini adalah aktivitas penting yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya kayak bikin kopi, promosi, riset rasa baru, atau kirim pesanan. Nah, intinya aktivitas yang benar-benar bikin bisnisnya itu bisa jalan. Nah, yang kedelapan ada key partnership atau mitra kunci. Nah, bisnisku nggak bisa jalan sendiri. Nah, pastinya kita perlu partner. Nah, partnernya itu seperti supplier bahan baku, kurir pengiriman, atau bahkan influencer buat promosi. Nah, mitra ini bakal membantu bisnis lebih efisien dan memperluas jangkauan. Nah, dan yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Nah, bagian ini bicara soal pengeluaran utama bisnis kita. Misalnya kayak biaya bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, atau biaya iklan. Nah, dengan tahu struktur biayanya, kita bisa tahu seberapa besar modal yang dikeluarkan dan cara menekan pengeluarannya. Nah, jadi kesimpulannya, bisnis modal kanvas itu kayak peta jalan bisnis. Semua hal penting bisa kita lihat dalam satu lembar. Mulai dari siapa pelanggan kita, apa nilai yang kita kasih, gimana cara nyampainya, sampai gimana kita dapat duit dan ngatur biayanya.
bisnis meningkat.